Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini saya dapat memulai membacakan buku fikih tradisionalis yang disusun oleh Kyai Haji Muhyiddin Abdus Somad rahimahullahu taala. Semoga beliau ridho bukunya dibacakan oleh saya yang sangat dhaif dan sangat kosong dari ilmu agama alias bodoh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami buku ini, khususnya kepada saya, umumnya kepada siapa saja yang mendengarkan kajian buku fikih tradisionalis ini. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang telah memesan buku ini melalui saya. Penglarisan nanti di pengersa Kang Saifuddin di Ciamis. Atur nuhun Kang Saifuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami buku ini. Dan semoga buku ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua dan untuk penyusun buku ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi yang sudah memiliki buku ini silakan buka halaman 1 bab yang ke-1 yang berjudul penjelasan tentang pengertian aswaja. Dan bagi yang belum punya, silahkan bikin kopi atau teh manis, lalu duduk yang manis, jangan sampai lihat kanan kiri, tetap fokus ke layar HP, dan hati-hati jangan sampai ketiduran. Seperti biasa, yang mau memesan buku ini silakan hubungi nomor saya di bawah ini. Kalau tidak mau memesan, jangan menghubungi nomor saya. Karena hanya mengganggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut penyusun buku ini, konsep aswajah atau ahlus sunnah wal jamaah selama ini masih belum dipahami secara tuntas. Dan memang itulah kenyataannya. Tidak sedikit umat Islam, terutama generasi baru, banyak yang belum mengenal apa itu aswajah. Kalaupun ada yang tahu, mereka menjawab, ya saya tahu, hanya mendengar saja dan belum pernah mengetahui pengertian aswaja itu sendiri. Bahkan saya pernah bertanya kepada beberapa orang tua yang umurnya sudah di atas 40-an. Ternyata semua yang saya tanya itu kebetulan tidak tahu semua. Bahkan di antara mereka ada yang menjawab, lah saya emang gak mau pusing mikirin apa itu aswaja. Yang penting saya mah Islam, ya sudah Islam saja. Gak mau mikirin apa itu aswaja. Penting sekali Islam, tetap Islam. Padahal mempelajari dan mempraktekkan ahlus sunnah itu sangatlah penting. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah mengatakan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya masuk neraka kecuali golongan al-jamaah. Nanti hadis ini akan dibahas secara lengkap dalam halaman-halaman berikutnya. Nah, itulah salah satu alasan betapa pentingnya, bahkan wajib kita mempelajari dan mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah. Sebab jika kita tidak termasuk golongan aswaja, maka ancamannya kita akan berada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena konsep aswaja ini belum dipahami secara tuntas oleh mayoritas Islam itu sendiri,
Sehingga label aswaja itu menjadi rebutan setiap golongan. Bahkan yang enggak pernah sholat pun, atau sholatnya hanya maghrib doang, itu mengaku dirinya aswaja. Semua kelompok mengaku dirinya sebagai penganut ajaran aswaja. Bahkan tidak jarang label aswaja itu digunakan untuk kepentingan sesaat. Apalagi sebentar lagi musim politik. Semua yang datang ke kiai yang sungkem minta izin pasti mengaku dirinya aswaja, meskipun dia tukang korupsi. Dan saya khawatir kalau konsep aswaja ini tidak dipelajari dengan baik, tidak dipahami dengan baik oleh umat Islam itu sendiri, saya khawatir nanti ada orang kafir yang mengklaim kafir aswaja. Dan sebagai orang Islam yang nggak tahu itu main iyah-iyahin wae. Ayo bahaya. Katakan kudu belajar apa itu aswaja, akidahnya bagaimana, praktek ibadahnya bagaimana. Di mana belajarnya? Jadi pesantren-pesantren yang betul-betul menganut ajaran aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Sebab sekarang banyak yang mengklaim aswaja, tapi ternyata justru isinya sangat bertolak belakang dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan aswaja itu sebenarnya? Bagaimana pula dengan klaim itu? Dapatkah dibenarkan? Jawabannya adalah aswaja merupakan singkatan dari istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut. Yang pertama ahlu, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Apa itu ahlu? Ahlu berarti keluarga atau memiliki makna keluarga, golongan atau pengikut. Sedangkan makna as-sunnah yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya semua yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatannya, ucapannya, dan pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah as-sunnah. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Bari juz ke-12 halaman 245. Kemudian yang terakhir adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan dilanjutkan dengan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita diharuskan mengikuti sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keinginan para sahabat, tapi justru perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sebab kata al-jamaah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ata. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mustadrak juz ke-1 halaman 77 sampai 78. Pengertian ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh penulis di awal tadi itu bukan hanya klaim penulis buku ini saja, akan tetapi makna aswaja yang dicatat oleh Kiai Haji Muhyiddin ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Al-Gunya, fas-sunnatu
ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna sunnah yaitu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau. Wal jama'atu, sedangkan makna al jamaah mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Sedangkan makna al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa khulafaur rasyidin yang 4 yang telah tadi disebutkan itu, karena sahabat khulafaur rasyidin inilah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk langsung melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, makna as-sunnah dan makna al-jamaah tersebut disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz dalam kitabnya Al-Gunyah bi Talibit Tariqil Haq juz ke-1 halaman ke-80. Dan selanjutnya Syekh Abil Fadl bin Abdus Syakur juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Kawakibul Lamma'ah pada halaman 8 sampai dengan 9, Ahlus sunnati wal jama'ati alladhina lazamu sunnatan nabiyyi wa tariqatas sahabati fil aqaidid diniyati wal a'malil badaniyati wal akhlaqil qalbiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal lahiriah serta akhlak hati. Nah, jadi Ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan ajaran yang mengikuti semua yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi aswaja ini atau pengertian aswaja ini, maka kita akan selalu mawas diri, jangan sampai akidah kita, tata cara ibadah kita dan perilaku kita jangan sampai keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Dan kita tidak akan mudah percaya kepada oknum-oknum yang mengklaim dirinya sebagai aswaja, karena orang atau golongan yang mengikuti atau yang menganut ajaran aswaja ini memiliki 3 prinsip sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah 3 prinsip tersebut? Insya Allah akan saya bacakan pada kesempatan berikutnya agar pertemuan kita kali ini fokus dulu terhadap pengertian aswaja. Sebab kalau dibacakan panjang-panjang biasanya suka lupa. Yang lupa itu saya maksudnya, bukan para mustami'in, bukan. Kalau mustami'in sih insya Allah gak akan beda sama saya. Jadi ngaji itu kalau saya berprinsip begini, ngaji itu gak harus lama-lama. Yang penting harus hafal dan paham apa yang diaji saat itu. Nah, itulah prinsip saya ngaji. Makanya kalau saya ngaji itu gak pernah lama-lama. Soalnya kalau kelamaan juga pendengar akan bosen, malahan banyak yang ketiduran, dan saya pun yang bicaranya tambah bingung nanti kalau panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.